Kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai definisi peramalan ataupun juga dikenal dengan istilah forecasting. Ini merupakan seni dan juga ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, berdasarkan horizon waktu, peramalan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada peramalan berdasarkan horizon waktu, peramalan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada peramalan jangka pendek, lalu yang kedua, ada peramalan jangka menengah, dan yang ketiga adalah peramalan jangka panjang. Dan kita akan membahas satu persatu. Oke, peramalan jangka menengah dan juga jangka panjang itu dapat dibedakan dari peramalan jangka pendek dengan melihat dari 3 hal. Yang pertama, peramalan jangka menengah dan juga panjang itu berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan juga mendukung keputusan manajemen yang memang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan juga proses. Lalu yang kedua, peramalan jangka pendek biasanya menetapkan metodologi yang berbeda dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Dan yang ketiga, peramalan jangka pendek ini cenderung lebih tepat dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Karena apa? Faktor-faktor yang memang mempengaruhi perubahan permintaan itu bisa berubah setiap hari. Nah, jadi dengan demikian, semakin panjang horizon waktu, maka ketetapan peramalan seseorang itu juga akan semakin berkurang. Nah, lalu selanjutnya adalah ada faktor lain yang memang harus dipertimbangkan saat membuat peramalan penjualan. Hal ini terutama untuk peramalan penjualan jangka panjang atau bisa diistilahkan dengan nama siklus hidup produk. Nah, penjualan produk bahkan jasa itu tidak terjadi pada tingkat yang konstan sepanjang hidupnya. Karena apa? Hampir semua produk yang memang berhasil melalui 4 tahapan, yaitu ada perkenalan, ada pertumbuhan, lalu kematangan, dan juga penurunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis peramalan. Jadi berbagai organisasi atau perusahaan itu biasanya menggunakan 3 jenis peramalan yang memang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu peramalan ekonomi. Nah, di mana di sini dapat merencanakan indikator-indikator yang memang berguna dalam membantu organisasi ataupun juga perusahaan dalam menyiapkan peramalan jangka panjang dan juga jangka menengah. Lalu yang kedua, ada peramalan teknologi. Nah, untuk peramalan jangka panjang ini sangat memperhatikan bagaimana laju perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga ada peramalan permintaan. Nah, jadi proyeksi suatu penjualan perusahaan yang memang berlaku pada setiap periode dalam perencanaan horizon. A few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Moments later. Jadi latar belakang dari peramalan atau forecasting ini memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memungkinkan sebuah perusahaan untuk mampu mengantisipasi terhadap perubahan permintaan konsumen, menyusun rencana produksi yang tepat, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan efisien. Nah, dengan peramalan tersebut, keputusan yang dapat diambil oleh manajemen ini tidak hanya berdasarkan intuisi saja, melainkan yang berdasarkan pada analisis data historis dan tren yang lebih terukur. Peramalan atau forecasting ini merupakan salah satu teknis analisis yang telah digunakan untuk memperkirakan sebuah peristiwa atau kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang yang berdasarkan data dan informasi dari masa lalu. Nah, forecasting ini memiliki pengertian dari para ahli, yaitu menurut Nasution dan Prasetyawan.
Menurut beliau, ramalan ini adalah proses untuk memperkirakan dengan berbagai kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi pada ekuitas, kualitas, lokasi, waktu, dengan tujuan yang memenuhi permintaan barang maupun jasa. Nah, selanjutnya itu ada juga tujuan-tujuannya. Yang pertama, menjadi dasar dalam penyusunan rencana produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Lalu yang kedua itu, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajerial. Nah, yang ketiga itu, mengantisipasi perubahan permintaan agar kapasitas produksi tersebut dapat disesuaikan dengan baik. Nah, yang keempat, untuk menentukan kebutuhan sumber daya, baik berupa tenaga kerja, bahan baku, maupun fasilitas produksinya. Yang terakhir, menyediakan landasan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan strategi pemasarannya. Jadi, ramalan atau forecasting ini merupakan proses untuk memperkirakan kejadian atau kondisi di masa depan yang berdasarkan data dan informasi dari masa lalu untuk membantu perencanaan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, inti dari peramalan ini untuk mengurangi ketidakpastian dengan menganalisis tren, terus pola, dan perubahan yang terjadi agar organisasi dapat mempersiapkan strategi yang sesuai dengan kemungkinan kondisi mendatang. Nah, dengan melalui peramalan ini, perusahaan juga dapat menentukan langkah yang efektif dalam menghadapi tantangannya dan memanfaatkan peluang di masa depan. Peramalan dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada peramalan kualitatif atau qualitative forecasting. Dalam metode ini digunakan apabila data historis terbatas atau tidak tersedia, dan peramalan kualitatif ini mengandalkan opini para ahli, pengalaman, intuisi, serta survei pasar. Dan teknik umumnya untuk digunakan itu ada DLP method, market research, dan jury of executive. Selanjutnya ada ciri-ciri dari peramalan kualitatif, yaitu mengandalkan opini atau penilaian subjektif, cocok digunakan jika data masa lalu tidak tersedia atau tidak relevan, dan lebih menekankan pengalaman dan wawasan manusia. Dan ada kelebihannya, yaitu dapat digunakan meskipun tidak ada data historis, dan fleksibel, dapat menyesuaikan kondisi khusus atau situasi baru. Tapi kekurangannya bersifat subjektif dan kurang terukur, hasilnya bisa bervariasi tergantung siapa yang menilai. Selanjutnya ada yang kedua itu peramalan kualitatif atau quantitative forecasting. Metode ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam metode ini menggunakan data historis yang telah diolah dengan model matematis serta statistik. Teknik umum yang digunakan dalam metode kuantitatif yaitu moving average, exponential smoothing, regresi linear, dan ARIMA atau auto-regressive integrated moving average. Adapun ciri-cirinya dari peramalan kuantitatif yaitu berdasarkan angka data historis, menggunakan rumus matematis dan model statistik. Hasilnya lebih objektif dan terukur. Dan ada kelebihannya, bersifat objektif dan dapat diukur, akurat jika data masa lalu cukup lengkap dan stabil. Adapun kekurangannya itu tidak dapat digunakan jika data historis tidak tersedia atau tidak relevan, kurang memperhatikan faktor kualitatif seperti perubahan tren atau selera konsumen. Selanjutnya ada proses dan pola data peramalan. Yang pertama itu untuk menentukan tujuan peramalan. Tahapan yang utama ini telah merumuskan secara jelas untuk sasaran yang ingin dicapai seperti perencanaan produksi, pengendalian persediaan, maupun distribusi. Dan yang kedua itu pemilihan terhadap model peramalan. Tahapan yang kedua ini disesuaikan dengan karakteristik, data, serta kebutuhan perusahaan. Yang ketiga itu pengumpulan data dan analisis data.
Hal yang ini untuk memastikan data yang digunakan dapat dinyatakan valid, representatif, serta dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, yang keempat itu penyusunan dan evaluasi model. Pada tahapan ini digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kesalahan terhadap ramalan, misalnya dengan menggunakan mean absolute percentage error atau MAPA. Yang kelima itu penyajian dan pembaruan hasil peramalan. Tahapan yang terakhir ini dilakukan secara berkala agar selalu sesuai dengan perkembangan kondisi pasarnya. Jenis-jenis peramalan. Yang pertama ada peramalan ekonomi atau disebut juga ekonomi forecast, berfokus terhadap indikator ekonomi makro yang mempengaruhi siklus bisnis seperti tingkat inflasi, ketersediaan dana, suku bunga, serta indikator perencanaan ekonomi lainnya. Dan informasi yang diperoleh dengan melalui peramalan ekonomi ini berguna untuk memperkirakan kondisi makro yang akan berdampak pada tingkat permintaan produk, serta kapasitas produksi yang perlu untuk disiapkan oleh perusahaan. Terus ada juga tujuan dari peramalan ekonomi ini, yaitu untuk membantu perusahaan dan pemerintah membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi perubahan situasi ekonomi melalui hasil peramalan. Manajemen dapat mengetahui arah perkembangan ekonomi ini ke depan, apakah akan tumbuh stabil atau mengalami penurunan, sehingga bisa menyusun strategi yang lebih bijak dan menghindari resiko kerugian. Terus, peramalan ekonomi ini juga berfungsi sebagai dasar perencanaan strategis dalam berbagai bidang seperti produksi, pemasaran, terus investasi, dan keuangan. Misalnya kayak ketika inflasi diperkirakan naik, perusahaan dapat menyiapkan langkah-langkah untuk mengendalikan biaya operasional dan menyesuaikan harga produk. Terus juga ada contoh dari peramalan ekonomi ini dapat dilihat pada kegiatan Bank Indonesia atau BI dalam memprediksi tingkat inflasi nasional. Setiap tahunnya peramalan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai faktor seperti harga bahan pokok, nilai tukar rupiah, harga minyak dunia, serta kebijakan fiskal pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memperkirakan bahwa inflasi tahun depan akan meningkat dari 3% menjadi 5%. Akibat harga energi dari bahan makanan. Berdasarkan hasil peramalan tersebut, pemerintah dapat menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti menambah pasokan barang kebutuhan pokok, terus menyesuaikan subsidi energi, serta mengatur kebijakan suku bunga untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Terus bagi dunia usaha, hasil peramalan ini juga sangat berguna. Perusahaan dapat mengatur strategi harga, menekan biaya produksi, serta memperhitungkan kenaikan biaya operasional agar tetap mendapatkan keuntungan meskipun terjadi inflasi. Terus dengan demikian, peramalan inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini berperan penting dalam membantu pemerintah dan pelaku usaha membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak dan terarah. Yang terakhir ada peramalan permintaan atau disebut juga demand forecast. Peramalan permintaan merupakan suatu proyeksi dalam kebutuhan pasar terhadap produk atau jasa yang ditawarkan untuk perusahaan. Dan jenis peramalan ini juga dikenal sebagai peramalan penjualan, dikarenakan secara langsungnya berkaitan dengan tingkat penjualan di masa yang akan datang. Tujuan dari peramalan ini adalah agar perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi, persediaan, dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan pasar yang sebenarnya. Peramalan permintaan biasanya dilakukan dengan menggunakan data penjualan masa lalu, tren, konsumen, kondisi ekonomi, musim,
serta perilaku pembelian masyarakat. Terus contoh dari peramaan permintaan ini yaitu sebuah perusahaan minuman ringan di Indonesia melakukan peramaan permintaan untuk menghadapi musim panas. Berdasarkan data penjualan tahun ke tahun sebelumnya, perusahaan menemukan bahwa permintaan minuman dingin meningkat sekitar 30% selama bulan-bulan panas. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan memutuskan untuk pertama, meningkatkan produksi dan stok minuman sebelum musim panas dimulai. Kedua, menambah titik distribusi dan promosi di daerah wisata. Serta yang ketiga, menyiapkan varian rasa baru untuk menarik lebih banyak konsumen. Dengan cara ini, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar tepat waktu, menghindari kehabisan stok, dan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Nah, peramalan atau forecasting ini juga perlu memerhatikan pada pola data yang umum digunakan dalam aktivitas bisnisnya, yaitu yang pertama ada tren. Nah, tren ini yang menunjukkan kecenderungan terhadap data yang harus meningkat ataupun menurun yang secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua itu musiman. Nah, musiman ini merupakan pola yang berulang pada periode tertentu, seperti peningkatan pada permintaan menjelang hari raya. Nah, yang ketiga itu ada siklus. Siklus ini tuh merupakan fluktuasi dalam jangka waktu yang panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Nah, yang keempat itu atau yang terakhir ada secara acak atau secara random. Nah, hal ini tuh memiliki sebuah variasi yang tidak terduga yang diakibatkan oleh faktor lainnya. Sebagian dari tugas kelompok kami, studi kasus ini membahas mengenai perencanaan produksi pada salah satu pelaku UMKM di bidang kuliner, yaitu Alin Cake and Bakery yang berlokasi di Kabupaten Kampar, Riau. Studi kasus ini kami angkat karena menggambarkan permasalahan nyata yang sering dihadapi oleh banyak UMKM, khususnya dalam mengelola produksi secara efektif di tengah fluktuasi permintaan pasar. Melalui pembahasan ini, kelompok kami berupaya menganalisis permasalahan yang terjadi, serta menawarkan solusi berbasis metode ilmiah agar proses produksi dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan. Alin Cake and Bakery merupakan sebuah UMKM yang berdiri sejak tahun 2010, bergerak di bidang produksi kue serta roti. Awalnya, usaha ini hanya memproduksi kue tradisional dalam skala kecil untuk acara masyarakat sekitar. Namun, berkat kualitas rasa yang konsisten dan harga yang terjangkau, usaha ini berkembang pesat. Produk unggulannya adalah bolu kemojo khas Melayu Riau, disusul dengan berbagai jenis kue lainnya seperti pizza mini, kue sus, dan pai susu. Dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal serta bahan baku setempat, Alin Cake and Bakery berhasil menjaga mutu, berinovasi dalam produk, dan memberikan pelayanan yang baik sehingga dikenal luas sebagai produsen bolu kemojo terkemuka di wilayahnya. Selanjutnya, permasalahan utama yang dihadapi Alin Cake and Bakery terletak pada perencanaan jumlah produksi yang masih mengandalkan intuisi pemilik tanpa didukung metode ilmiah yang tepat. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam menemukan jumlah produksi setiap bulan. Selain itu, permintaan terhadap produk bolu kemojo mengalami fluktuasi yang cukup signifikan di setiap bulan, sehingga menyulitkan penyusunan perkiraan produksi yang akurat. Kondisi ini menimbulkan resiko kelebihan atau kekurangan stok yang dapat menyebabkan pemborosan bahan baku atau kehilangan peluang penjualan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan metode peramalan yang lebih akurat dan memiliki tingkat kesalahan yang rendah agar proses perencanaan produksi dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Lalu, solusi penyelesaiannya sebagai solusi atas permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menganalisis data penjualan bolu kemojo serta periode Januari 2021 hingga Desember 2022 menggunakan beberapa metode peramalan, yaitu moving average, exponential smoothing, dan Holt. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode Holt memberikan hasil yang paling akurat dengan nilai MAVE sebesar 18,26%. Berdasarkan hasil peramalan tersebut, jumlah produksi yang disarankan untuk bulan Januari 2023 adalah sebanyak
1.552 bolu kemojo. Penerapan metode ini diharapkan dapat membantu Alin Cake and Bakery dalam mengurangi risiko kerugian akibat ketidaktepatan produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing produk di pasar. Selain itu, penggunaan dasar bagi UMKM ini membuat keputusan yang lebih terukur dan strategis dalam jangka panjang. Kesimpulannya yaitu, peramalan adalah proses penting dalam manajemen produksi untuk memperkirakan kebutuhan masa depan berdasarkan data masa lalu. Tujuannya yaitu membantu perencanaan produksi, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efisiensi. Pendekatannya terdiri dari metode kualitatif, yaitu pendapatan ahli, survei, dan kuantitatif, model matematis seperti moving average dan ARIMA. Keberhasilan peramalan bergantung pada keakuratan data, kemampuan analisis, dan kesesuaian model, sehingga perlu evaluasi dan pembaruan secara berkala.